Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Move on. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, istilah move on akhir-akhir ini sangat terkenal dan sangat sering disebutkan oleh orang yang ditujukan kepada seseorang, misalnya yang belum bisa melupakan mantannya. Maka nasihat yang diberikan, ayo move on, dilupakan saja, cari yang baru lagi. Atau seseorang yang juga belum bisa move on dari masa lalunya, maka dia akan diingatkan untuk ayo move on, bergerak lagi, jangan larut dalam kesedihan masa lalu. Atau yang lain yang belum bisa melupakan pekerjaan yang lama di mana dia berada pada saat itu, maka dia juga diingatkan untuk move on. Bahkan segala sesuatu yang masih terikat, masih diingat di masa lalu, dia harus bergerak, maju, fokus kepada hari esok. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan komunikasi atau percakapan antara Tuhan Yesus dengan beberapa orang yang datang yang berkata, aku ingin mengikut engkau. Bahkan lembaga Alkitab memberi judul hal mengikut Yesus. Bagaimana mereka mau mengikut Yesus? Ada berapa hal yang disampaikan oleh Yesus. Dan salah satunya di bagian terakhir ketika seseorang berkata, izinkanlah aku pamit terlebih dahulu kepada keluargaku. Dan Yesus menyampaikan hal ini, yakni setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam istilah pertanian yang digunakan yakni membajak tanah menggunakan lembu sebagai tenggalannya untuk membajak. Dan ketika seseorang yang sedang membajak dia tidak fokus ke depan, dia melirik ke belakang atau ke samping, maka jalur tenggalannya itu akan mencong atau akan miring. Maka hal itu akan merusak sistem pertanian yang akan dilanjutkan. Sehingga Yesus memakai setiap orang yang hendak membajak harus fokus melihat ke depan dan tidak menoleh ke belakang lagi. Demikian halnya, demikian perkaranya ketika kita hendak maju untuk melayani Tuhan. Maka kita tidak bisa lagi mengatakan, wah, hidup saya dulu senang sebelum saya mengikut Tuhan. Sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup saya itu jauh lebih senang, uang saya lebih banyak, kehidupan saya enak sekali. Saya bisa belanja ke sana kemari, saya bisa jalan ke sana kemari, saya bisa trip ke sana kemari. Pokoknya jauh lebih senang. Orang yang selalu berpikir demikian akan sulit untuk fokus maju ke depan. Atau ketika Anda berada dalam pelayanan yang baru, Anda membanding-bandingkan dengan pelayanan yang lama, maka Anda akan kesulitan untuk menyesuaikan di tempat yang baru. Anda akan membandingkan, hamba Tuhan yang satu ini dulu gini memimpin saya, hamba Tuhan yang lain begini memimpin saya. Hal ini yang membuat kita semakin sulit untuk maju ke depan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita yang saat ini masih sulit untuk move on atas masa lalu kita, mari kita tinggalkan, kita lupakan masa lalu. Kita fokus melihat ke depan, kita fokus kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Ketika kita sekarang berada di situasi yang baru, kita masih sering melihat-lihat ke belakang. Ayo, mari, seperti yang dikatakan oleh orang bijak, masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah realita, masa depan yang masih misteri itu yang harus kita jalani. Masa kini yang harus kita jalani, masa depan yang harus kita ikuti sehingga kita boleh menjadi orang yang berhasil.
Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang fokus dan bisa move on atas segala sesuatu di masa lalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.